Oke, jadi kali ini kita coba review tentang page break ya di Microsoft Word, entah itu page break maupun section break. Awalnya ada teman yang ngeluh, kenapa kok saya waktu itu delete halaman terakhir di dokumen saya, kemudian semua layout jadi kacau. Setelah ngobrol-ngobrol, yang kebayang di diri saya bahwa teman itu ketika mengubah orientasi ya, karena harus bikin tabel atau bikin ilustrasi gitu ya, yang memerlukan landscape dari portrait ke landscape. Nah, dia kan masukin section break ya kan, untuk pindah ke halaman dan mengganti orientasi. Nah, rupanya section break yang dia buat itu ada dua gitu, jadi ada dua section break, sehingga ketika satunya dia ubah menjadi portrait kembali, yang terakhir itu masih bentuk landscape begini. Sehingga kalau misalnya di halaman terakhir ini kita coba delete ya, tentunya layoutnya akan berubah menjadi landscape semua, karena itu mengikuti dari section yang terakhir. Jadi section yang dibuat teman itu ketendang paling terakhir, sehingga ketika dia delete itu akan mengapply atau mengaplikasikan diri layoutnya yang tadinya landscape ke section break sebelumnya gitu ya. Nah, ini sebetulnya gampang aja, jadi kan tadinya begini ya. Nah, ini makanya saya ingetin lagi ke teman-teman, kalau kita kerja di Microsoft Word ya, itu sebaiknya ini nih, hide and show ini semua kita nyalakan, sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi di dokumen kita. Tuh ada section break yang jadi kelihatan, oh iya dia ada section break ya. Kalau ada section break kita jadi tahu, itu akan mengubah layout dokumen kita gitu. Karena section break itu adalah pemutus halaman untuk mengubah komponen layout, entah itu margin, entah itu orientasi, header, footer, segala macam ya. Jadi ini teman baik kita nih, jangan sampai enggak ya. Nah, teman baik berikutnya ya, saya ingetin, itu teman-teman jangan enggak ya, itu di Word Options ya, di Advanced, terus dia nyalakan ini text boundaries ya. Nah, sehingga kita tahu, oh ini bidang tulis kita ya. Ya kalau mau pakai tambahan ruler nggak boleh, boleh saja gitu ya, supaya lebih kelihatan bidang kerja kita. Nah gitu, jadi kita jadi tahu, oh kan kalau misalnya begini ya, di zoom in gitu, memang kita nggak begitu kelihatan gitu. Cuma kalau di zoom out kan jadi kelihatan, oh tadinya segini, sekarang setelah pindah section itu jadi agak lebar, oh ini jadi berubah ini, entah marginnya entah orientasinya. Kita cek lagi, kita zoom out aja lagi, oh iya ini orientasinya berubah. Nah tentunya kalau orientasi berubah, halaman terakhir setelah section break ini sebelum kita delete ya, kalau kita mau ngebuang halaman terakhir itu harus kita samakan dengan halaman sebelumnya. Jadi ini kita pindah di sini kursor, terus dari orientasi landscape menjadi portrait, ini salah di sini dulu. Nah, dari landscape kita menjadikan portrait kembali. Nah, setelah begini baru kita delete section breaknya, sehingga tidak mengubah keseluruhan layout ya. Nah itu kebayang saya begitu temen itu. Nah, setelah saya desak-desak terus, kenapa kok terjadi begitu, kan itu sebetulnya dasar sekali pengetahuan Microsoft Word yang dasar gitu ya, tentang break. Ternyata salah saya sebetulnya karena nggak pernah ngajarin sebetulnya break itu ini fungsinya buat apa aja sih gitu ya. Jadi kali ini kita coba review kembali sebetulnya break ini, baik page break maupun section breaks, itu aplikasinya kemana aja gitu ya, buat apa aja ya. Nah ini saya coba buatkan
file dummy ya. Nah ini sekali lagi, ini kalau kita misalnya ketemu buka Microsoft Word file untuk kita edit, teman dekat kita itu adalah text boundaries ya. Kita nyalain dulu di sini show text boundaries, sama ini show hide paragraph marks ini ya. Jadi jangan enggak gitu. Karena apa? Karena ketika kita mau edit seperti ini, nanti banyak jenis break yang harus kita ketahui bedanya ya. Kalau nggak begini ya nggak kelihatan, oh di sini ada apa, di sini ada apa. Nah ini saya buatin file dummy supaya aplikasi break itu kelihatan semua ya, kelihatan semua. Nah ini ya, kita coba nih satu persatu kita bahas ya. Jadi macam breaks di Microsoft Word. Jadi ada dua tipe ya, tipe break itu ada satunya page break ya, yang di menu layout, terus kemudian yang di atas itu page breaks, dan di satu lagi adalah jenis section break ya, di bawahnya ya, di bawah page break ini ada jenis-jenis section break. Nah kita bahas satu-satu. Page break itu kalau kita lihat mind mapnya ya, ini lebih gampang di mind map. Nah gini, page break ya itu memotong halaman atau paragraf hingga teks selanjutnya mulai pada halaman berikut gitu ya. Nah ini kita contohin langsung aja. Jadi kalau kita misalnya punya teks seperti ini ya, kita page break ya, itu memotong halaman atau paragraf sehingga teks berikutnya ini, misalnya teks ini itu ada di halaman berikutnya ya. Kita page break, nah ya itu dia kepotong page break ya. Nah kalau saya sarankan kalau misalnya ini bentuknya begini kan, nah ini kan sekali lagi kalau nggak show hide paragraph marks ini, kalau kita nggak pakai nggak kelihatan kalau ada page break di sini ya. Ini kursornya kita arahkan ke sini, kita enter supaya ini menjadi entity menjadi unit tersendiri sehingga kalau kita mau edit gampang. Jadi misalnya kalau kita nggak mau ada page break nih, kita delete aja di situ. Nah kan gampang ya. Kalau misalnya masukin break gitu tapi nggak pakai di enter gitu ya, nah, ini kan nempel di sini nih. Kalau misalnya teman-teman begini nggak kelihatan gitu dari Facebooknya. Tapi kalau misalnya begini, nah itu setidaknya kelihatan. Nah itu ada apa, loncatan, ada text break, kotak text boxnya ini ada kayak patah begitu ya, ada perpindahan. Nah ini harus kita curigai bahwa di situ ada apa-apa gitu ya. Oh ternyata ada page break ya. Nah ini bisa kita delete, Nah itu page break 1 ya. Jadi page break itu memotong halaman paragraf sehingga teks selanjutnya mulai pada halaman berikut ya. Jadi ini dia. Nah kemudian ada yang di bawahnya itu column break ya. Column break itu namanya kolom ya. Kalau misalnya dokumen kita punya cuma satu kolom, dia akan sama seperti page break, artinya memulai paragraf atau kalimat berikutnya itu di halaman berikutnya. Nah itu kalau kita punya dua kolom, dia akan memindahkan kalimat pertama itu atau paragraf itu ke kolom berikutnya ya. Jadi kolom break di sini, kalau kita di sini ya, kita mau pindahkan to make your document ini pindah ke sini ya. Ini kan dua kolom nih ya kan, untuk pindah ke sini. Nah kita pakai kolom break ya, tuh dia pindah ke sini. Nah sekali lagi di sini ya, di sini pasti ada sesuatu ini. Jadi kita coba enter, tuh ada tulisannya di kolom break. Karena kalau begini ya nggak apa-apa juga sebetulnya, cuma jadi kita nggak punya kontrol terhadap apa yang nggak kita bisa lihat gitu. Kalau ini kelihatan kita ini punya kontrol sehingga kita bisa delete kalau mau diedit ya. Itu dia. Jadi layout, break, kolom, pindah kolom dia ya. Nah kalau teman-teman ngelihat oh ini kok
tiba-tiba kalimatnya pindah begini. Nah, ini pasti di sini ada column break, ya kan? Nah, kalau ada column break, arahkan kursor di situ, setelah titik diantar aja, ini nanti dia muncul. Oh iya benar ada column break gitu ya. Nah, itu column break ya. Terus kemudian yang terakhir di page break ya. Oh, page break ini satu fiturnya. Jadi perpindahannya ya, layoutnya tidak ada yang berubah ya. Jadi layout yang di sini itu akan sama dengan layout yang di sini. Misalnya kalau kita pindah entah itu page break, column break atau text wrapping, nantinya itu komponen layout baik itu margin, orientasi, header footer, page numbering itu tidak ada yang berubah ya. Jadi halaman sebelumnya dan halaman sesudahnya setelah page break atau column break itu mempunyai komponen layout yang sama ya. Jadi itu bedanya yang membedakan antara page break dengan section break ini ya. Jadi kalau page break, kalau kita nggak mau mengubah entah itu orientasi, misalnya kita nggak mau berubah border menjadi landscape, ya kita pakai page break aja gitu ya. Itu contohnya. Nah, untuk ini text wrapping yang terakhir ya, di menu break ini ada namanya text wrapping. Nah, ini text wrapping sebelum Word 97 tidak ada text wrapping ya. Nah, setelah Word 97 itu muncul text wrapping karena Microsoft Word naik kelasnya bisa mengedit halaman web ya. Jadi kita bisa membuka halaman web HTML itu untuk diedit dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, di situ kalau misalnya halaman web kan banyak ilustrasi, banyak gambar gitu kan. Nah, di sini peranan text wrapping, page break yang jenisnya text wrapping itu adalah untuk memotong paragraf di sekitar gambar. Ya, ya ini karena biasanya untuk mengedit halaman web, makanya kita jarang sekali pakai untuk mengedit dokumen yang biasa, laporan segala macam ya. Jadi hampir nggak pernah kita pakai, tapi ini kasih contoh aja. Nah, misalnya begini ya kan. Nah, ini kita masukin gambar, ilustrasi. Nah, kalau kita pakai enter biasa ya, hard enter begini, itu kalau kita edit, misalnya ini ada perubahan ya, perhatikan. Kalau kita edit di sini, misalnya kita mau delete nih, tuh paragraf berikutnya akan ikut naik ya. Karena apa? Karena di sini si ilustrasinya ini diputus dengan hard enter biasa ini, enter biasa ini ya. Lain halnya kalau kita misalnya hard enter ini kita ganti dengan menggunakan text wrapping. Nih sekali lagi ya, kalau kita misalnya nggak keluarin ini ya, tuh kita nggak bisa mengontrol komponen break ini ya. Kalau kita misalnya munculkan ini ya, teman-teman bisa lihat bahwa saya langsung mengganti. Kalau misalnya ini ya, saya blok aja terus saya ganti dengan enter biasa, tuh langsung terganti ya. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ini saya blok lagi, kita coba dengan menggunakan break text wrapping ya. Nah, ini perhatikan kalau kita delete ini ya, tuh si kalimat berikutnya atau paragraf berikutnya itu tidak akan tertarik ke atas ya. Jadi si ilustrasi ini akan terus menempel pada paragraf yang memiliki text wrapping itu tanpa mengubah paragraf berikutnya. Itu dia kenapa kok ini jarang sekali kita pakai di pengeditan teks biasa ya, karena justru ini kalau teks biasa kan kita ini jadi loncat ya, seperti loncat begini ya, jadi tidak rapi gitu. Lain halnya misalnya kalau kita web itu kan karena dinamis ya, kadang orang pakai HP, kadang orang pakai pokoknya layarnya dinamis sehingga dia membutuhkan ini. Jadi kalau misalnya paragraf berikutnya memang harus berada di bawah ilustrasinya, ya dia nggak boleh naik ke atas, nanti hancur gitu. Dia nggak sesuai sama keinginan dari desainer webnya gitu ya. Itu dia kenapa kok ini jarang kita pakai di pengeditan dokumen biasa atau
laporan atau pokoknya yang non web ya. Nah, ini contoh dari text wrapping. Oke. Nah, sekarang kita ganti ke, kalau page break ini tidak ada di perpindahan halaman, itu tidak ada komponen layout yang berubah. Sedangkan kalau section break itu untuk mengakomodasi perubahan komponen layout yang kita inginkan. Jadi komponen layout itu tadi, misalnya margin, header footer, kemudian orientasi, kemudian page numbering, apalagi orientasi itu termasuk mirror, margin gitu ya. Nah, itu komponen layout. Jadi kalau misalnya memang kita mau kayak teman kita tadi tuh, dari portrait kita mau bikin tabel yang landscape, kita bikin landscape ya. Nah, itu harus pakai section break memang ya. Nah, ini yang biasa kita pakai itu adalah next page. Next page itu sama ya. Jadi untuk mengubah misalnya ini menjadi landscape ya, ini kan portrait nih ya. Nah, kita mau ubah jadi landscape, kita layout break next page ya. Nah, ini misalnya di sini, ini sekali lagi nih ya, kalau misalnya ini sebaiknya diantar aja supaya kelihatan aja nih ya. Nah, di sini, di kursornya di sini kita mau ganti jadi landscape misalnya nih. Nah, sehingga dari portrait menjadi landscape ya. Nah, kalau misalnya ini kita delete ya, dia akan berubah menjadi landscape. Karena sekali lagi halaman terakhir yang kita delete tadi kan bentuknya landscape. Makanya kalau mau di delete supaya nggak ngerusak halaman yang sebelumnya, itu kita ubah lagi menjadi portrait. Kita balikin lagi, baru kemudian section break-nya ini kita delete ya. Nah, itu section break ya. Next page maksudnya, section break yang next page. Nah, kemudian ada lagi section break yang continuous. Nah, kalau kita kita mau mengadakan perubahan komponen layout, misalnya margin ya, tapi kita nggak mau pindah halaman ya. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Dari satu kolom kita mau menjadi dari dua kolom begini, biasanya orang bikin jurnal ya. Jadi makanya saya contohin tampilannya kayak jurnal. Dari dua kolom mau bikin satu tabel yang agak lebar gitu, sehingga kalau cuma satu kolom begitu nggak cukup gitu ya. Nah, ini harus kita ubah, baik itu kolom maupun margin. Kalau marginnya mau sama aja sih nggak apa-apa ya. Ada juga nanti aplikasi kita harus mengubah margin karena nggak cukup misalnya ya. Nah, ini kalau ini saya contohkan dulu perubahan komponen layout berupa jumlah kolom. Tadinya 2 kolom, ini menjadi 1 kolom ya. Nah, ini kita break atau kita putus di kalimat terakhir di mana kita mau mengadakan perubahan itu, terus kita section break ya. Jadi kita layout break continuous namanya ya. Continuous disebut continuous karena dalam satu halaman itu bisa ditambahkan section atau section break atau jenis atau tipe break yang lain ya. Jadi seperti misalnya ini, karena kita mau ini tadinya misalnya saya ubah lagi nih ya, kolomnya layout kolom 2 kolom 2 tadinya begini, terus ini setelah itu kita ubah nah begini, terus kemudian kita begini. Nah, ini ya, misalnya kan begini tadinya. Nah, ini kalau kita kan ini 2 kolom nih, kita habis ini setelah kalimat ini mau nambah tabel, tapi tabelnya lebar gitu kan. Nah, ini kita section break continuous di sini, layout break continuous ya, cus. Oke. Nah, di atasnya sini continuous mana di sini? Nah, ini ya. Nah, habis itu kita si kursor ini ya, kita pindahin ke kanan ya, dia akan ke sini sebetulnya. Nah, itu kita ubah
layoutnya menjadi satu kolom ya. Nah setelah itu ini kita bikin tabelnya tentunya. Nah gitu ya. Nah setelah selesai bikin tabel, kita mau ubah jadi 2 kolom lagi ya kan. Nah, jadi kita section break lagi dengan continuous ya. Nah ini kalau yang begini-begini juga teman-teman jangan lupa ini kasih enter ya, supaya dia nempel ya ke paragraf tertentu ya. Jadi kalau kosongan begini kadang kita suka kelewat gitu ya. Jadi saya sarankan ini dikasih enter aja. Nah di bawahnya sini itu kita mau ubah lagi menjadi 2 kolom, layoutnya kolom 2 gitu ya. Nah gitu, jadi kalau kita mau dalam satu halaman mau mengubah komponen layout misalnya kolom itu tanpa pindah halaman ya. Nah itu kita menggunakan continuous, jadi break section break continuous. Nah itu aplikasinya ya. Nah kemudian di sini ada odd dan even ya, yang kedua dan ketiga dan keempat. Di sini layoutnya break itu punya even dan odd ya. Ini di mind mapnya saya balik ya, yang odd dulu dan even. Karena apa? Karena pada pengalamannya kita biasanya menggunakan yang ini dulu daripada yang ini. Nah ini penerapannya untuk apa? Biasanya kalau kita bikin buku ya. Jadi ini yang odd page ya, memotong halaman dengan menambahkan halaman kosong atau loncat satu halaman. Biasanya untuk di awal bab ya. Jadi kalau Bohir nih yang punya dokumen, pokok tiap bab itu mulai di halaman yang kanan ya, atau halaman ganjil ya. Makanya ketika kita bikin laporan terus kemudian kita halaman terakhir itu adalah halaman ganjil, nah kan bab berikutnya misalnya halaman pendahuluan itu sampai pas diketik diedit itu terakhir di halaman 5. Sedangkan bab 2-nya metodologi misalnya harus di halaman yang ganjil kan, harus out page ya. Karena maunya di sebelah kanan, jadi harus out page. Nah, itu kita break dengan menggunakan out page ini. Jadi nanti dia jatuhnya itu akan di halaman, dia akan loncat ya. Dia tidak akan membuat halaman baru ya, jadi enggak 5, 6, 7 ya, jadi dia langsung 5 langsung loncat ke 7, 6 nya itu tidak dibuat sama dia ya. Jadi misalnya gini, nah ini misalnya ini kan halaman 1 nih ya kan, halaman 1 saya mau yang ini itu bab berikutnya ya, sehingga kita dari sini harus kita break dengan out page ya. Nah out page, nah ini kalau kita klik di sini itu dia langsung ke halaman 3 gitu ya gitu. Jadi halaman 2 nya diloncat sama dia. Karena apa? Karena kita menggunakan section break yang out page. Jadi di sini misalnya di sini adalah bab 1, di sini mau bab 2 gitu. Bab 2 itu syaratnya harus tetap di halaman ganjil. Jadi di halaman 3 kita menggunakan out page. Nah begitu juga untuk yang break yang event ya, event page. Yang event page itu memotong halaman dengan menambahkan halaman kosong, loncat satu halaman, sama seperti yang out page, tapi untuk di akhir buku biasanya aplikasinya ya. Jadi misalnya kalau kita bikin laporan bolak-balik nih, mirror margin bolak-balik. Nah, kalimat terakhir itu ada di halaman genap. Misalnya di halaman 102 misalnya. Nah, kan halaman terakhir di 102 itu nggak bisa kita jadikan back cover kan. Back cover itu harus kita loncat halaman halaman kanan, halaman ganjil. Nanti back covernya di halaman genap lagi, yaitu di paling belakang. Jatuhnya di sebelah kiri. Ya kan? Makanya
Kalau kita aplikasinya untuk yang section break event page ini, kalau bikin buku di halaman kalimat terakhir itu jatuh di halaman genap atau di sebelah kiri, kita harus untuk menambahkan ini maksudnya back cover ya, itu harus menggunakan event page supaya dia akan membentuk satu halaman virtual satu halaman virtual sebelah kanan, yaitu halaman ganjil, lalu menambahkan satu lagi halaman genap di sebelah kiri, di baliknya gitu. Jadi itu yang akan nanti kita gunakan sebagai back cover ya. Nah itu dia kenapa kok baik kalau teman-teman bikin laporan atau bikin buku gitu, bikin booklet gitu ya, yang bolak-balik ini mungkin akan teman-teman pakai gitu. Tapi kalau saya pribadi itu lebih cenderung menggunakan, jadi si virtual page-nya itu, si halaman virtualnya itu saya buat secara manual. Jadi kalau misalnya memang saya membutuhkan, kita hapus dulu ya, membutuhkan halaman berikutnya, misalnya ini satu, oh ini out page ya, kita delete dulu. Oh ini kita nah begini misalnya 1, 2, nah gitu kan. Saya cenderung bikin halaman next page saja ya kan ya, kemudian ini saya next page lagi gitu ya. Gitu, jadi halaman kosongnya yang virtual itu ya cenderung saya bikin secara manual. Supaya apa? Supaya menjadi pengingat saya sendiri. Nanti ketika edit sana, edit sini, kan bisa jadi jatuhnya si kalimat terakhir ini mungkin nggak di halaman ganjil lagi, sehingga pembuatan yang out page itu jadi tidak relevan lagi gitu ya. Ngerti kan maksudnya? Jadi kalau misalnya kita nggak bikin halaman baru secara manual begini ya, kita nggak akan tahu bahwa di situ adalah perpotongan antar bab ya. Itu dia kenapa kok kalau saya secara pribadi itu tidak menggunakan baik event apa maupun out page ini. Saya buat secara manual aja gitu. Jadi 2, 3, 4, 1, 2, 3 gitu. Jadi halaman 2 dan halaman 3-nya di sini itu saya buat secara manual supaya menjadi pengingat ketika nanti kita harus edit dan kalimat terakhirnya itu berubah ya, tidak jatuh di halaman ganjil atau tidak jatuh di halaman genap, itu tetap oh iya ini ada halaman kosong untuk pergantian bab gitu. Jadi kita tahu oh iya ini kalau layoutnya berubah ya ini harus kita sesuaikan gitu. Jadi ini sebagai pengingat juga gitu. Karena kalau kita nggak begini, misalnya kita pakai out page gitu, misalnya event page. Nah kalau dia edit sana sini, terus kemudian kalimat terakhir ini jatuh di halaman genap kan, yang out page ini jadi tidak relevan lagi. Jadi kita nggak tahu bahwa itu adalah perubahan halaman di situ gitu ya. Jadi bahwa ada penambahan halaman virtual di situ. Nah itu yang harus kita hati-hati. Kalau saya pribadi ya itu sekali lagi bikin halaman virtual itu secara manual. Oke, jadi saya kira itu yang penting diketahui untuk mengetahui tentang tipe-tipe break di Microsoft Word. Ini mind map-nya akan saya kasih linknya di deskripsi bawah ya, teman-teman bisa cek. Terus kemudian nih satu lagi ya, misalnya begini nih. Di sini saya kasih layout continuous lagi di sini ya gitu. Nah di sini saya mau satu kolom lagi ya, oke. Nah terus kemudian di sini saya break lagi dengan continuous lagi, dan di sini saya mau ubah balik lagi ke 2 kolom. Nah ini di sini saya mau nambahin
persamaan. Di sini ada teman juga yang nanyain, saya persamaannya kok ngaco gitu ya. Di sini coba lihat. Nih, ada pertanyaan begini nih. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa kok ini bikin persamaan tapi acak adut gini gitu? Nah, setelah saya lihat-lihat, ini bukan karena cara penulisan, metode penulisan maupun program yang digunakan ya. Ini semata-mata karena urusan layout ya. Lihat ini marginnya ya. Nah, margin yang disediakan memang cuma segini gitu ya, terpaksa dia potong ya. Ini disuruh kecilin font nggak mau gitu ya. Makanya ya ini kita lihat-lihat gitu, kenapa kok jadi begini gitu ya. Nah, itu karena ini dibatasi karena marginnya yang tersedia segini gitu ya. Nah, itu sekali lagi recreate lagi ya, bikin lagi si persamaannya itu. Nah, ini dia, misalnya kita copy ya, kita paste ke tempat yang tadi di sini misalnya. Ini yang saya bilang, kan kita mau mengadakan perubahan komponen layout. Nah, dalam hal ini adalah marginnya ya. Kalau kita taruh persamaannya itu di sini karena dia panjang ya, dia pasti nggak akan cukup gitu. Nah, sehingga kita bikin satu section gitu khusus untuk mengakomodasi marginnya ini gitu ya. Kalau misalnya ini misalnya si leftnya ini agak ini dikit, agak gede dikit misalnya aja 3,5 misalnya. Di sini juga tentunya 3,5 gitu. Nah, begitu ya, itu kan kelihatan tuh 3,5. Nah, gitu, itu kan dia akan otomatis menyesuaikan nih persamaannya. Nah, kalau memang ini dibilang jelek ya, kita bisa klik di sini kursornya. Nah, kita bisa atur khusus untuk section ini atau bagian itu, si marginnya bisa kita sesuaikan semau kita gitu. Jadi balik lagi, misalnya kalau kita mau layoutnya begini gitu, terus kemudian ada komponen komponen tulisan yang memang memerlukan margin yang berubah ya, itu bisa kita gunakan section break yang continuous, sehingga kita bisa adakan perubahan margin di situ gitu ya. Di sini anunya triknya. Nah, atau misalnya nih teman-teman, ini harus sama aja nih, mau marginnya tetap 3,5 ya. Nah, ini kan kepotong nih. Nah, kita bisa akalin nih pakai ini paragrafnya yang kita minuskan ya. Jadi ini misalnya -1, di sini -1, tergantung kebutuhan ya. Nah, gitu kan. Jadi kita akalin nih ya, kalau kita rulernya kita nyalain tuh ya, sebetulnya yang lain itu marginnya di sini ya, atau bidang tulisnya kiri dan kanannya itu paragrafnya di sini. Sedangkan yang khusus yang ini, paragrafnya kita mundurin -1 sama -1, kirinya -1, kanannya -1, sehingga dia hampir mirip dengan margin, tapi ini bukan margin yang main, melainkan dari khusus paragraf ini saja gitu ya. Tapi ini nggak bisa trik ini nggak bisa digunakan untuk misalnya kalau tetap di 2 kolom begini, nggak bisa ini nyebrang ke kolom yang sebelahnya, itu nggak bisa ya. Jadi harus tetap kita sediakan section yang khusus untuk mengakomodasi perubahan kolom ini dari 2 kolom menjadi 1 kolom. Oke, itu saya kira mudah-mudahan jelas ini urusan break ini, karena ya memang saya akui kita belum pernah membahas habis masalah break ini. Mudah-mudahan sekarang udah jelas, teman-teman tahu aplikasinya kemana, bisa lebih ngerti.
segitu dulu. Kalau ada yang masih belum ngerti, nah tanya aja lagi. Mudah-mudahan jelas. Assalamualaikum.